sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Marilah kita kembali bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah memasuki malam yang keempat ya, bulan Ramadan. Berarti sudah 3 hari kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan setelah amal ibadah yang kita kerjakan menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini sini ada tulisan ya 10 menit ya. Kalau lebih berapa kan ya? Soalnya saya kan jauh itu kan ya. Kalau 10 menit kan malam-malam ngelak-ngelak sampai ke para sahur berapa jauh kan? Jadi supaya ada kesiangan lagi kan bangun turun ya. Sampai ke sahur. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dalam Ramadan ini kan kita mengetahui bahwa apapun yang kita kerjakan Allah akan lipat gandakan pahala. Ya, Allah akan lipat gandakan pahala kebaikan yang kita kerjakan. Tapi sebelumnya juga Allah sudah berikan kebaikan kepada kita. Apa Allah jadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita rasakan. Mungkin yang dulunya kita belum sampaikan ya, lidah kita, lisan kita jarang baca Al-Quran. Sekarang udah mulai baca Al-Quran kan. Udah mulai siang hari baca Al-Quran, malam baca Al-Quran. Dan mudah-mudahan sampai pada tadarus ya kan, bukan hanya sebatas qiraah. Di tadarus, karena itu diperintahkan dalam Islam sendiri. Al-Quran mengatakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab. Jika Al-Quran kata diturunkan, maka hendaklah kalian tadaburi, pahami, dan ambil pelajaran bagi orang yang memiliki akal yang sehat. Al-Quran dalam surah Shad, surah yang ke-38 ayat yang ke-29. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita di bulan Ramadan juga Allah berikan waktu yang banyak untuk meraih ridhonya Allah. Sampai Allah jadikan kita semakin dekat pada Allah. Di Ramadan Allah juga berikan waktu yang banyak untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita rasa kita dapatkan. Allah berikan kita kemudahan untuk beribadah. Salah satu di antaranya, meskipun badan kadang-kadang terasa lelah setelah berpuasa, tapi Allah masih ringankan langkah kaki kita untuk sampai ke masjid. Kita kan siang terasa lelah berpuasa, tapi malamnya Allah buka kebaikan, Allah buka keberkahan dalam hidup kita. Allah ringankan langkah kaki kita untuk sampai ke tempat yang mulia. Nah begitu maka bersyukurlah kita atas kebaikan yang Allah berikan, kemudahan yang Allah berikan. Itu yang kedua. Nah yang ketiga tadi sudah disampaikan bahwa di Ramadan ini kita mendapatkan kebaikan lagi dari Allah apa? Allah lipat gandakan pahala yang kita kerjakan. Di 3 itu ya, nikmatnya pertama Allah jadikan kita dekat kepada Allah. Yang kedua Allah beri kemudahan dalam meraih ridhonya Allah. Dan yang ketiga Allah akan lipat gandakan pahala ibadah yang kita kerjakan. Nah, kenapa kita berharap Allah lipat gandakan pahala? Karena salah satu yang Allah persyaratkan dalam bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, Allah katakan faman kana yarju liqa rabbih wal ya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi surah yang ke-18 ayat yang ke-110. Kata Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya pada hari kiamat nanti, hendaklah ia mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kata Allah, mengerjakan amal yang Allah ridho, dan jangan menyebutkan Allah dalam beribadah dengan apapun juga. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Nah amal yang seperti apa Allah katakan? Ingin Allah kita mengerjakan satu amal yang terbaik, bukan sekedar mengumpulkan kewajiban. Karena kalau kita berpuasa di siang hari bukan sekedar kita tidak menahan lapar, tidak makan, minum, ya, haus, tidak minum. Kemudian Allah peringatkan dulu kita untuk menjaga lidah kita, lisan kita, hati kita, dan itu yang terbaik menginginkan dari kita seorang hamba yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah dengan demikian maka ini kesempatan yang baik kita untuk berbuat yang sebanyak-banyaknya kebaikan. Nah yang kedua Allah katakan pada ayat yang lain pada surah Al-A'raf surah yang ke-7
ayat yang ke-8 ayat yang ke-9 kata Allah walau waznu yawma idzil haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Pada hari itu kata Allah timbangan adalah sebuah kebenaran, ini keadilan dari Allah. Dan barang siapa kata Allah yang dia berat timbangan amal kebaikannya dialah orang yang beruntung. Nah, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun. Dan kata Allah siapa yang ringan timbangan kebaikannya dialah orang yang merugikan dirinya sendiri karena bima kanu bi ayatina yadhlimun. Karena mereka menzalimi ayat-ayat kami kata Allah. Nah, jadi salah satu yang menyebabkan kita ringan timbangan amal kebaikan kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim kita tidak mungkin mendustakan Al-Quran itu dusta, Al-Quran itu tidak benar. Tidak mungkin kita mengatakan demikian. Tapi kalau kita ada Al-Quran di rumah tidak kita baca, di masjid ada Al-Quran tidak kita baca, kita punya kesempatan baca Al-Quran, maka itu salah satu yang dikategorikan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah sudah peringatkan, innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalidal jamalu fis sahil kitab. Kata Allah, sebenarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami kata Allah, wastakbaru anha dan dia sombong dengan ayat-ayat kami kata Allah, la tufattahu lahum abwaabus samaa'i. Kata Allah, kami tutup pintu langit. Ya? Kenapa lalu? Allah tidak akan terima segala amal yang kita kerjakan. Doa barangkali tidak akan sampai kepada Allah. Dan yang lebih berbahaya lagi Allah katakan wala yadkhulunal jannah. Dan kamu pun kata Allah tidak akan masuk surga hatta yalidal jamalu fis samaa'i kecuali unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi mustahil orang yang mendustakan Al-Quran bisa masuk ke dalam surga. Nah, kecuali unta kata Allah bisa masuk ke dalam lubang jarum, baru orang yang mendustakan Al-Quran masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini mustahil luar biasa. Nah, kita muslim kan itu kan ya. Terus salah satu yang Allah inginkan dari hambanya kesempurnaan iman itu adalah dia orang yang mengimani kita Allah. Kan pada Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, surah yang kedua ayat 177 itu Allah laisa labi'an tuwallu wudu'akum kibalal mas'ariki wal maghrib walakinna labi'an man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dal qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilin wa bi'irqa wa aqamus salah wa ataz zakat wal mu'minu bi ahdihi idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wat dharra'i wa inal ba'sa ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ibrahim mengatakan kebaikan itu adalah bukanlah kalian menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, tapi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan adalah orang yang dia beriman pada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab Allah dan para nabi, para rasul. Ini salah satu kesempurnaan yang Allah dia orang yang benar imannya ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dia orang yang mengimani kitab Al-Qur'an. Nah, jika orang yang mengimani maka dimulai dengan membaca. Setelah membaca kemudian dia berupaya untuk mentadabburi. Mentadabburi kemudian dia berupaya untuk mengamalkan, memahami dan mengamalkan apa yang diberikan Allah melalui Al-Qur'an. Nah, itu kaidah yang ada kita mau sampaikan. Itulah kaidah yang ada kita di Muhammadiyah. Ya kan ya? Karena misi-misi kita di Muhammadiyah itu kan apa? Kan itu membangun manusia yang sesungguhnya sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis As-Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang orang berperilaku jauh itu kan berarti dia mengingkari. Ya, perlu dipertanyakan ke Muhammadiyah. Padahal itu ya, perlu dipertanyakan ke Muhammadiyah. Ini ajaran dalam Islam. Nah, dengan demikian maka mari kita sama-sama katakan bahwa salah satu kata Allah, Allah yang sukanya kepada hamba adalah orang yang dia lidahnya, lisannya basah dengan bacaan Al-Quran. Itu yang dituntut dalam Islam. Nah, kenapa? Al-Quran satu huruf yang kita baca berat timbangannya, dua huruf yang kita baca berat timbangannya, satu ayat yang kita baca berat timbangannya, satu surah yang kita baca berat timbangannya, satu juz yang kita baca tambah berat timbangannya. Itulah kata Allah wattaqu yawman turja'una
fihi illallah. Persiapkanlah bekalmu kata Allah untuk hari kembali kepada Allah. Yauman turja'un. Dalam tafsir mengatakan takutlah kamu dalam hari kembali kepada Allah. Tapi ada pendapat dari para ulama sebagian mengatakan bahwa wattaqu yauman turja'una fihi ilallah adalah kalian persiapkanlah kata Allah bekalmu untuk kembali kepada Allah. Nah, bekalnya apa? Yang pasti iman, yang pasti amal soleh, yang pasti takwa kan ya. Watajawwadu fa'inna ma'arazzatin taqwa. Dan berbekallah kamu kata Allah baik-baik bekal dengan bekal takwa. Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 197. Nah ini yang kita lakukan. Ramadan bulan disebut dengan ladang pahala ya. Jadi kerugian yang luar biasa orang yang melewatkan Ramadan, dia tidak mengerjakan apapun yang bernilai di hadapan Allah. Kerugian yang luar biasa ketika dia melalui Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kita ini pun support oleh Allah. Jadi kan jalannya lu buat. Nanti kalau kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabu ilaihi wasilata wa ja'ilu bisabilihi la'allakum tuflihun. Allah panggil dengan panggilan yang indah ya orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah dan carilah jalan mendekatkan diri kepadanya wa tabu ilaihi wasilah. Wa ja'ilu bisabilihi dan berjalan di jalannya la'allakum tuflihun agar kalian beruntung. Nah ini kan Allah katakan wajah itu disabili itu bukan sekedar berniat dengan harta, dengan pikiran, tenaga, tapi ada sekali Allah katakan bahwa wajah itu disabili adalah orang yang dia bersungguh-sungguh mencari jalan untuk dekat kepada Allah. Nah di Ramadan itu bukan. Jadi kita diberi kesempatan untuk banyak beramal, mengerjakan ibadah, itu kan membaca Quran, sholat, sedekah, itu kan dia. Tiga ini ibadah yang identik dengan Ramadan. Namun mengatakan tiga ibadah ini, tiga amal ini yang identik dengan Ramadan. Baca Al-Quran, sholat, ya sholat malamnya, kemudian sedekah infak. Dan ini Allah katakan kalau kalian kerjakan tiga amal ini saja, Allah akan sempurnakan pahala ibadah yang dikerjakan. Ya kan? Nam ladina yadruna kitab Allah wa aqamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum wa alladhina yarduna tijaratan lan taqum liyuwaffiyahu ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Ya Allah, sebenarnya orang-orang yang dia selalu membaca Al-Quran, dia jaga salatnya, dia bahkan sebagian dia jika diberikan kata Allah diam-diam dan terang-terang, itulah tijarah, perdagangan yang tidak akan pernah rugi kata Allah. Apa balasan dari Allah? Iwafiyahu ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah akan sempurnakan pahala, bukan Allah tambah karunia, mau Allah ampuni dosamu, dan Allah mensyukuri perbuatan hambanya. Ini Al-Quran dalam surah Fatir surah yang ke-35 ayat yang ke-29 ayat 30. Jadi kalau kita kerjakan tiga ini saja, Allah jamin sempurna dan Allah amal ibadahmu, Allah tambah karunia, diberi kemudahan dalam beribadah, Allah ampuni dosamu kata Allah, dan Allah mensyukuri perbuatan hambanya. Nah salah satunya Allah katakan orang yang diampuni dosanya, orang yang diganti pahala dengan pahala yang besar, Allah katakan as-sha'imina was-sha'imat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Di mana Allah katakan itu? Dalam surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 35. Allah katakan dengan ya, di antaranya wal muntasab, ingin wal muntasab imaat was-sha'imin was-sha'imat. Orang yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Allah katakan hatta Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Aku ampuni kata Allah dosamu dan dosa diganti dengan pahala yang besar. Nah bersyukurlah kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah di Ramadan ini, pintu maghfirah dibuka oleh Allah, pintu pahala dibuka oleh Allah. Maka kerugian yang luar biasa orang yang berleha-leha, orang yang menganggap biasa datangnya Ramadan tanpa perasaan sukacita, gembira dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita malam hari dibuka oleh Allah untuk sama-sama beribadah, dan insya Allah kita jaga istiqomah ini dan Allah akan berikan balasan yang sebaik-baiknya untuk hambanya yang taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali saya sampaikan pengajian malam hari ini jadi kurang lebih bagus ya, lebih ya. Maaf ya kalau lebih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan beruntung dan berkah majelis. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.